Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, my students? Okay, good. Okay, today we are going to discuss about narrative text. In this material, we are going to discuss about what is the definition of narrative, and then generic structure, and then what is the purpose of narrative text. Okay, the next, the characteristic or the language features of narrative text, of course. Okay, and then what is the others? The other is the example of narrative text. Of course, in the end of this material, I'm going to give you the task. Okay, let's see the material about narrative text. Okay, let's see. What is the definition of narrative text? Apakah yang menjadi definisi daripada teks naratif? Let's see the screen. A narrative text is an imaginative story to entertain people. Berarti tujuannya di sini adalah to entertain. Pengertiannya itu adalah entertain people, itu ya. Berarti teks narasi adalah cerita imajinatif yang bertujuan untuk menghibur orang. Oke, itu adalah sebagai definisi daripada teks naratif. Kemudian ada namanya generic structure of narrative text. Ada generic structure-nya. Apa saja itu? Nah, ini dia yang pertama, ada namanya orientation. Berarti it is about the opening paragraph where the characters of the story are introduced. Itu berarti berisi pengetahuan ataupun tokoh, tempat dan waktu terjadinya cerita, atau siapa atau apa, kapan dan di mana. Biasanya untuk orientation ini berada di paragraf yang pertama. Untuk penjelasan lebih lanjut nanti akan kita diskusikan di screen ataupun slide yang berikutnya, ya. Kemudian setelah orientation ada namanya complication, where the problems in the story develop, ya, permasalahan yang muncul ataupun bisa juga mulainya terjadi sebuah masalah atau berkembangnya sebuah masalah. Itu biasanya ada di complication, itu ya. Kemudian ada namanya resolution, berarti where the problems in the story is solved. Maksudnya adalah masalah selesai secara baik, happy ending, atau buruk, bad ending. Itu ya, biasanya ada di resolution. Setelah dia ada orientation, kemudian ada complication, kemudian ada resolution, baru yang terakhir ada namanya coda atau reorientation. Sifatnya ini adalah optional, bisa dibuat, bisa juga tidak, gitu ya. Lesson from the story, maksudnya itu dia di sini adalah amanah yang kita dapatkan atau moral value atau pesan moral yang disampaikan pada cerita tersebut. Oke ya, baru masuk kita. Oke, the next slide. Oke, untuk slide yang ini we are talking about purpose of narrative text. Berarti tujuan daripada teks naratif, itu ya. Kemudian ada di sini screen. Let's see the screen. The purpose of narrative text is to amuse or to entertain the reader with a story. Artinya itu adalah untuk menghibur, amuse atau entertain, untuk menghibur the reader with the story, ya, para pembaca dengan cerita yang kita sampaikan. Itulah yang menjadi tujuan daripada teks naratif. Kata kuncinya di sini adalah to amuse atau to entertain. Itu dua kata di sini sebagai kata kunci di dalam purpose of narrative text. Oke, setelah the purpose of narrative text, masuk kita yang berikutnya, the characteristic language feature of narrative text. Ya, berarti dia yang pertama digunakan adalah past tense, killed, drunk, dan lain sebagainya. Ini kan berarti kan dia menggunakan verb 2. Verb 2 itu
berarti satu kata kerja yang sudah terjadi, ya. Berarti verb itu digunakan untuk simple past, ya. Kemudian ada namanya adverb of time, once upon a time, one day, dan lain sebagainya. Ini sering kita gunakan ketika di paragraf yang pertama, itu ya. Oke, setelah itu ada namanya time conjunction, when atau then atau suddenly dan lain sebagainya. Baru yang berikutnya ada specific character, ya. The character of the story is specific. Ada di situ karakter yang khusus. Misalnya seperti yang ada di sini adalah contohnya, ya. Kemudian baru yang berikutnya adalah action verb. Kata kerja yang kita gunakan di sini menggunakan kata kerja bentuk yang kedua, verb to, atau menggunakan kata kerja yang sering digunakan pada simple past, itu ya. Oke, setelah itu baru masuk kita namanya direct speech. It is to make the story lively, artinya hanya untuk membuat cerita itu lebih bersemangat, lebih hidup lagi, gitu ya. Dia menggunakan direct speech di sini. Oke, setelah itu baru masuk kita the next slide. Oke, di sini Bapak berikan contoh mengenai naratif teks dalam bahasa Inggris. Ada beberapa paragraf di sini yang Bapak berikan sebagai contoh, ya. Kebetulan yang Bapak berikan di sini adalah teksnya ini mengenai hewan, ya, atau fable, ya. The lion and the mouse, ya. Berarti antara singa dan mouse di sini, ya. Oke, ada namanya paragraf yang pertama once, atau misalnya once upon a time, atau one day, itu yang digunakan seperti yang sudah Bapak jelaskan di slide sebelumnya, ya. Once when a lion was asleep, itu berarti kan dia sebagai karakter yang pertama di sini, ya. Paragraf yang pertama. Kemudian ada paragraf yang kedua, pardon of king, ya. Kemudian paragraf yang ketiga, one day. Kemudian ada paragraf yang berikutnya, the little mouse, ya. Kemudian ada di sini, little friends may prove the great friends, ya. Nah, sekarang kita tengok dulu satu persatu paragraf yang ada ini. Kita coba analis dulu, ya, atau kita coba discuss. Oke, paragraf yang pertama, apa namanya? Ternyata paragraf yang pertama itu adalah orientation. Di orientation ini diperkenalkan siapa tokohnya atau subjeknya atau partisipannya, kemudian kejadiannya kapan. Di sini diperkenalkan semuanya, ya. Itu di paragraf yang pertama. Kemudian setelah selesai paragraf yang pertama, baru masuk kita untuk paragraf yang berikutnya, ya. Apa namanya? Ternyata di sini adalah complication. Apa itu complication tadi? Berarti komplikasi itu adalah awal terjadinya sebuah masalah. Namanya pun cerita, pasti ada masalah yang timbul di dalamnya. Komplikasi, konflik yang terjadi di dalam cerita tersebut, ya. Kemudian setelah adanya konflik di sini, complication di sini, baru ada yang berikutnya resolution, ya. Resolution berarti akhir dari sebuah ini tadi. Ketika ada masalah, tentu ada penyelesaian dari sebuah masalah. Nah, itu, ya. Kemudian baru reorientation, ya. Bagaimanakah cerita tersebut berakhir, ya. Ada namanya orientation seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Baru yang terakhir ada namanya coda ataupun moral value dari cerita tersebut. Apa saja yang menjadi pesan dari cerita itu, ya. Yang pertama di sini adalah little friends may prove to be great friends, ya. Karena kita tahu sendiri cerita dari kalau Ananda nanti membaca cerita ini, Ananda akan paham apa yang menjadi pesan moral dari ceritanya, itu, ya. Kalau yang pertama di sini adalah ini sebagai kodanya, kemudian ada di bawahnya good thing come in a small package, itu, ya. Kemudian ada friend in need is friend indeed, ya. Sampai dia yang ini ada 4 pesan moral yang bisa kita ambil dari cerita ini, ya.
itulah dia penjelasan mengenai narrative text, the lion and the mouse, ya. Ada orientation, ada complication, ya, kemudian ada resolution, ada reorientation, dan ada koda ataupun moral value dari cerita tersebut. Oke, setelah selesai bagian yang ini, we go to the next slide. Oke, untuk slide yang ini Bapak berikan masih tetap mengenai narrative text, contohnya dalam bentuk fable, ya, cerita mengenai hewan. Ada beberapa paragraf di sini, tetapi di sini Bapak berikan contoh soal yang pernah muncul atau mungkin yang sering kali nanti muncul ketika Ananda mengerjakan soal yang bentuknya naratif, ya. Oke, setelah kita baca ceritanya mulai dari paragraf yang pertama, kemudian paragraf yang kedua, kemudian sampai dia paragraf yang terakhir. Nah, sekarang kita simpulkan apa yang menjadi what is the moral value of the text, apa yang menjadi pesan moral yang disampaikan daripada cerita tersebut, ya. Biasa itu kalau sudah kita baca ini semuanya pasti kita dapat menyimpulkan kira-kira apa yang menjadi pesannya, ya. Oke, di sini ada beberapa pilihan, ada 4 pilihan, ya, yang bisa. Oke, ini dia. Yang pertama, never do something useless with your friend. Ada di sini. Kemudian never trust within a single opinion without other evidence. Ya, sampai dia bagian we can always ask someone's opinion for anything, ya. Nah, ternyata setelah kita baca cerita yang ada di sini, kalau kita bilang never do something useless with your friends, itu memang bisa kita gunakan, tapi tidak ada kaitannya dengan yang ada di sini, ya. Tapi kalau misalnya never trust, jangan pernah percaya pendapat seseorang tanpa bukti yang banyak. Artinya ketika kita mendengar satu cerita, oh di sana enak, kita tanya dulu kawan yang lain, betul nggak? Ya, kalau memang yang satu bilang bagus, yang kedua bilang bagus, yang ketiga bilang bagus, barulah kita boleh percaya, ya. Kemudian we have to accept whether information we receive. Artinya itu kita harus menerima, pesan apapun yang disampaikan, yang kita terima, maksudnya yang diberikan orang lain kepada kita, gitu, ya. Sampai dia we can always ask someone opinion for anything, atau meminta sesuatu, selalu minta pada orang lain, pendapat orang lain terhadap apa yang mau kita lakukan. Segala sesuatunya kita harus minta pendapat orang lain, ya. Nah, maka di sini yang paling cocok jawabannya adalah never trust, jangan pernah percaya pada pendapat seseorang tanpa adanya bukti-bukti yang kuat, ya. Tapi kalau sudah ada buktinya baru boleh percaya. Nah, itulah dia, ya, pembahasan yang sering kali muncul di dalam ujian-ujian mengenai teks naratif, menceritakan what is the moral value of the text. Oke, setelah selesai ini baru masuk kita to the next slide. Oke, thank you. Terima kasih banyak. Ternyata sudah selesai semuanya slide-nya mengenai pembahasan narrative text. Kemudian sebagai tugas task, write the example of narrative text in your exercise book. Tulislah satu contoh narrative text. Tapi di sini Bapak meminta untuk naratifnya itu bentuknya adalah fable, ya, untuk yang cerita mengenai hewan, gitu, ya. And then send to my Gmail, baru kirim ke Gmail Bapak, gitu, ya. Setelah nanti dapat di sini, ya, kirim ke Gmailnya, Gmail Bapak maksudnya, ya. 1312khairul@gmail.com. Oke, itulah pembahasan mengenai teks naratif. Semoga Anda tetap semangat di dalam belajar. Oke, the last. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.